Satu angkatan saya itu hanya 35 orang. Dulu sekolahnya masih gedek. Gedek saja bolong. Jadi kalau telat itu bisa masuk tanpa sepengetahuan guru. Brobos. Kamu cari teman-temanmu yang barangkali bapak ibunya tidak nyangoni. Kamu traktir. Jangan sampai kamu makan enak sendiri, beli es, beli soto, ada temanmu yang belum sarapan dan tidak disangoni orang tuanya. Kamu cari. Saya sebagai pemimpin, makan apa yang dimakan oleh rakyat saya paling miskin. Sehingga kalau saya ingin menikmati makanan yang enak, orang miskin harus terentas dari kemiskinannya. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 5, yang saya hormati Ketua Komite SMP Muhammadiyah 5, para guru, karyawan, para wali murid, wali siswa yang saya hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi ini kita dapat bersilaturahim dalam pengajian wali murid SMP Muhammadiyah 5. Saya ini sekolah di SMP Muhammadiyah 5 masuk tahun 1973 dan lulus tahun 1976. Satu angkatan saya itu hanya 35 orang. Dulu sekolahnya masih gedek. Gedek saja bolong. Jadi kalau telat itu bisa masuk tanpa sepengetahuan guru. Brobos. Tetapi alhamdulillah banyak teman-teman saya seangkatan yang oleh Allah diberikan keberkahan, kemudahan di dalam meraih impian dan cita-citanya. Teman saya itu ada yang jenderal polisi, ya namanya, tapi belum lama, setahun ini saya almarhum. Namanya Jenderal Bambang Sudarisman. Terakhir beliau menjabat sebagai Direktur Intelpam Mabes Polri. Jadi ketika kami reuni, ya, saya rintis setelah kira-kira 40 tahun kami berpisah, kami kumpul, saya cari teman-teman itu. Waktu itu beliau masih dengan pangkat sebagai kolonel, sebagai Kapolwilpati. Nah, saya dengan teman-teman mencari ke sana, 3 mobil gitu ya. Dia sudah kontak, nanti kalau sudah sampai Gemolong dari Surakarta saya diberitahu. Ternyata begitu masuk kita sudah dikawal patwal. Ya, demikian juga ketika kami reuni di kantor Mabes Polri, di Gedung Rupagraha, di kantor markas pusatnya Kepolisian Republik Indonesia. Kita masuk tol sudah dikawal. Ya, ini beliau ini adiknya yang punya hotel Davam Rohan gitu. Ya. Tinggalnya dulu di situ, di dekat CEC. Nah, padahal dulu kalau sekolah naik sepeda, sering dinakali temannya. Yang nakal itu
Kemudian ketika bertemu reuni dia jadi Kapolsek Piungan. Nah, jadi sing zaman cilik diketaki jadi jenderal, yang ngetaki Kapolsek. Itulah nasib manusia, kita tidak mengetahui. Tapi kami keluarga besar, alumni MUMA, istilah kita Muhammadiyah 5 itu, kita masih bersilaturahim, mengunjungi. Kalau sekarang guru kami itu yang Sugeng tinggal satu yang kita ketahui, namanya Bu Mutmainah. Itu tinggalnya di Tembi, ya. Itu ya yang kami ketahui. Tinggal beliau. Kalau beberapa tahun yang lalu masih banyak guru biasa kami kunjungi, silaturahim, ya. Teman saya yang lain namanya Gunawan, itu menjadi Dirjen Peternakan di Kementerian Pertanian, namanya Profesor Gunawan, itu Dirjen. Ya, dia Dirjen yang mengurus seluruh peternakan di Indonesia. Ya. Dan masih banyak lagi teman-teman yang dulu kalau kita ingat sekolahnya itu sederhana sekali. Sekolahnya bangunannya hanya gedek, yang tembok cuman musolanya yang di depan itu sama kantor kepala sekolah. Ya. Muridnya juga tidak begitu banyak, tetapi satu hal yang menjadi catatan saya itu gurunya para pejuang yang ikhlas. Guru-guru pada waktu itu juga bukan orang-orang yang semata-mata bekerja sebagai guru, tapi ada jiwa pengabdian. Ada guru agama saya namanya Pak Masyuri. Beliau itu kalau sore tukang cukur di Notoprajan itu. Ya. Kalau pagi jadi guru di SMP Muhammadiyah 5. Ada guru bahasa Inggris namanya Pak Effendi. Ya. Dulu kalau pelajaran itu dari kelas 1 kita disuruh membuat gulungan catatan rumus iri julefob, sampai sekarang masih hafal saya. To be, was been, itu sampai ngelotok itu. Ya. Beliau nyambi jadi guide turis di Taman Sari. Ya. Dan murid-muridnya sebagian besar datang dari keluarga yang miskin. Termasuk saya. Ya. Saya ini anak yatim. Dari 7 bersaudara, saya nomor 3. Ya. Itu. Kemudian teman-teman saya juga dari kalangan itu, bahkan tidak sedikit muridnya itu memang anak-anak dari panti asuhan. Baik dari panti asuhan Muhammadiyah yang di Loano, maupun dari panti asuhan Islam yang ada di Giwangan. Jadi di situ menurut saya kejuangan dan keikhlasan para pendidiknya. Dari hati yang ikhlas, karena tidak bisa mengharap apa-apa dari muridnya itu, ya, kecuali berjuang melalui Muhammadiyah dalam mencerdaskan bangsa. Maka murid-muridnya itu merasakan, ya, bahwa para pengajar, para guru, para pendidik kami itu mempunyai tujuan yang mulia, mempunyai harapan yang besar atas murid-muridnya
Bahkan dulu ada guru bahasa Indonesia namanya Bu Utari, ya. Beliau juga menjadi guru di SMP Muhammadiyah 1, tapi juga mengajar di SMP Muhammadiyah 5. Itu ada murid yang mau ujian belum bisa membayar SPP, bu guru yang bayarin. Ya. Jadi melihat dari semangat di dalam memajukan sekolah, itu kami murid-muridnya sangat merasakan betapa besar jasa pengabdian, ketulusan di dalam membina dan mendidik kami. Itulah yang menjadikan semangat kami itu belajar, tidak mau kalah dengan mereka yang sekolahnya bagus, gedungnya megah, guru-gurunya berseragam baik, ya, gitu. Ketulusan pengabdian yang ditunjukkan oleh para guru di SMP Muhammadiyah 5 itulah yang kemudian mendorong kami untuk bisa menunjukkan prestasi. Nah, salah satu daripada tantangan saya waktu itu, ya, saya kebetulan lulus SMP karena tidak mampu membayar sekolah. 1 tahun saya tidak sekolah, saya bekerja. Ikut di bengkel. Ya. Jadi kerja, saya tabung untuk bisa sekolah lagi. 1 tahun. Tapi ketika tidak sekolah itu, saya juga terus belajar. Karena waktu itu keinginan saya bisa sekolah masuk di SMA negeri. Meskipun hanya lulusan dari SMP Muhammadiyah 5 dan sudah setahun menganggur, tidak sekolah. Tapi ternyata alhamdulillah, ya, saya kalau sekolah di kota Jogja, teman-teman saya sudah kelas 2. Saya baru masuk kelas 1 SMA, maka saya cari sekolah di Bantul, di SMA Negeri Bantul sana. Alhamdulillah masih diterima jadi murid sekolah. Ketemu teman saya dari SMP Muhammadiyah 5 juga yang dulu adik kelas. Ya. Sekarang jadi juragan lempeng besar di daerah Ponggok itu. Karena kebetulan kemarin kami baru reuni juga di hari Selasa yang lalu, ya, kita kumpul-kumpul. Ya. Dan Masya Allah, justru banyak sekali kenangan masa-masa perjuangan, masa-masa sulit merintis masa depan itu. Tetapi karena kehidupan kita hampir rata, ya, hampir sebagian besar murid-murid SMP Muhammadiyah 5 waktu itu dari keluarga yang kurang mampu, maka ada solidaritas, ada rasa persaudaraan yang kuat. Terlebih yang kami rasakan itu adalah kegiatan-kegiatan yang menanamkan leadership atau kepemimpinan melalui
kegiatan kepramukaan dan kegiatan pesantren kilat. Jadi dulu setiap tahun, di akhir tahun itu, murid-murid SMP Muhammadiyah 5 itu kalau Ramadan itu selama setengah bulan itu ikut pesantren kilat. Tidak jauh-jauh, pesantren kilatnya juga di rumah wali murid. Jadi kalau saya dulu di daerah Bopongan, Tamanan sana, ya ada teman saya namanya Mbak Titi Utari, ya sekarang sudah pensiun dari Sekretariat Negara. Nah, rumahnya luas, besar. Nah, dulu Ramadan itu kita nyantri di situ bersama guru-guru, ya, dan semua murid di situ berkegiatan Ramadan. Jadi sejak subuh, ya, sampai taraweh, sahur, ya, kita setengah bulan ada pesantren untuk mendalami agama, mempraktekkan ya amalia-amalia Ramadan, dan itu sangat banyak sekali berpengaruh di dalam kehidupan kami, terutama saya, karena kita sudah belajar untuk memberikan kultum di masjid-masjid yang ada di dekat tempat kita ikut pesantren kilat. Jadi dulu ya masjidnya yang paling dekat itu dari Bopongan itu di daerah Pandes, kita jalan kaki dari rumahnya Mbak Titi itu ke Masjid Pandes itu kira-kira 2 kilometer. Subuh, sebelum subuh. Ini. Nanti di situ kita bergiliran, ada yang jadi MC, ada yang ngaji, ada yang memberikan kultum secara bergantian, dan itulah yang kemudian memberikan pengalaman kita untuk berdakwah. Ya. Sehingga pengalaman ini banyak sekali saya sampaikan bagaimana kegiatan keagamaan di sekolah itu sangat besar pengaruhnya kepada anak-anak yang hidup dalam masa pertumbuhan yang pesat, itu usia SMP. Ya, SMP itu kan kita baru memulai masa remaja, masa yang penuh dengan goncangan-goncangan psikologis, apalagi dari kalangan keluarga yang kurang mampu. Ya, kalau tidak tepat pembinaannya, nah ini banyak dari kalangan keluarga yang seperti ini kemudian hidup di jalan, ya, dan lain sebagainya, ya, terjebak dalam keputusasaan, minum minuman keras, tawuran, ya. Tetapi karena berkat bimbingan keagamaan dan kepemimpinan di sekolah, itu justru kita bisa merajut mimpi dengan penuh percaya diri, menghadapi masa depan, yakin bahwa kesulitan hidup sebagai anak dari keluarga yang tidak mampu ini kita yakini sebagai tempaan dan gemblengan, bukan sebagai sebuah penderitaan. Kebetulan ada guru sejarah namanya Pak Syahid. Dia banyak bercerita tentang tokoh-tokoh dunia.
dari kalangan rakyat kecil, rakyat miskin. Itu sangat menginspirasi. Sehingga kita meskipun hidup serba sulit, tetapi punya keyakinan yang besar bahwa kesulitan ini adalah justru merupakan kunci kesuksesan di masa yang akan datang. Sebagaimana yang Allah nyatakan, inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Sehingga ini saya jadikan model di dalam saya mendidik anak-anak saya. Ya. Anak saya 4. Jadi pertama ketika masuk SD, kebetulan istri saya itu dosen, juga dari keluarga seorang profesor, gitu ya. Artinya dari kalangan ya yang mapan secara pendidikan ya. Berpikirnya ketika anak saya mulai masuk SD, pengennya cari sekolah yang bagus, yang mahal. Berbeda dengan pengalaman saya, kita berdiskusi. Saya merasa manfaat penempaan masa-masa sulit itu menjadikan kita tangguh di dalam menghadapi hidup dan tumbuh rasa tanggung jawab sosial yang kuat. Maka anak saya carikan sekolah yang ada di kampung yang banyak muridnya yang miskin-miskin itu. Sehingga dari kecil sudah biasa bergaul dengan masyarakat yang banyak persoalannya. Dan kita latih untuk memiliki kepekaan sosial. Misalnya kalau jadwal olahraga, saya kasih uang saku lebih. Biasanya kalau sama ibunya saya tanya, kamu kasih uang saku berapa? 5.000. Cukup? Cukup. Untuk apa? Nanti untuk makan soto di Mbokbon, kemudian untuk ya keperluan-keperluan lain. Saya bilang, ini hari olahraga nggak cukup, saya tambah 10.000. Anak saya nanya, untuk apa ya? Kamu cari teman-temanmu yang barangkali bapak ibunya ndak nyangoni, kamu traktir. Jangan sampai kamu makan enak sendiri, beli es, beli soto, ada temanmu yang belum sarapan dan tidak disangoni orang tuanya. Kamu cari. Kalau tidak nanti dikembalikan ke saya. Kalau mau ujian, saya cek deskripsinya. Botolnya berapa, garisannya berapa, pulpennya berapa. Saya lebihkan. Untuk apa? Kamu datang lebih pagi, kamu tanya teman-temanmu, kalau yang tidak punya kamu kasih. Jangan hidup itu memikir diri sendiri. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Ya, ternyata ini membekas. Berkesan pada anak saya, sampai anak saya itu karena kebetulan juga saya latih 3 hal. 1, ya, keterampilan untuk reading and writing habit. Biasa reading and writing habit, membaca dan menulis.
Sejak kelas 2 SD itu kalau pulang sekolah, saya ajak jalan, saya suruh nulis pengalamannya. Nah, saya kirim ke majalah, ini loh karanganmu muncul di majalah, kamu dapat honor 10.000, ini saya tambah 50.000 nulis lagi gitu. Akhirnya sejak SMP, SMA dia banyak menulis. Sehingga sudah punya penghasilan dari menulis. Bahkan ketika kemudian kuliah di Universitas Indonesia di Jakarta itu, dia sudah tidak mau saya biayai. Karena dia hidup dari tulisannya. Setiap pekan ada tulisannya di Kompas, di Tempo, ya, di koran-koran itu dia nulis honornya cukup untuk hidup. Jadi tidak mau saya biayai kuliah itu, bahkan dia bisa nyewa ruko di Jalan Margonda Raya, kemudian buka usaha, ya, dan dia menampung teman-teman mahasiswanya yang kurang mampu. Jadi dia mahasiswa, punya mahasiswa asuh. Alhamdulillah lulus tercepat terbaik, kemudian langsung belum wisuda sudah kuliah S2, S3 di Jepang, dan dalam umur 26 tahun sudah meraih gelar doktor. Anak saya yang kedua juga demikian. Ya, alhamdulillah 4 anak saya semuanya kuliah di luar negeri. Itu pengalaman yang saya dapat dari SMP Muhammadiyah 5. Sekolah di lingkungan orang-orang miskin. Sekolah di lingkungan anak-anak yang susah. Menajamkan jiwa dan tanggung jawab hidup itu tidak untuk kepentingan dirinya sendiri. Hidup memberi manfaat pada banyak orang. Sampai-sampai sederhana ketika saya mengelola Masjid Jogokarian pun, saya berpikir, masjid tidak boleh menjadi beban rakyat. Bagaimana ngurusin masjid tidak bergantung dari infak. Ya, maka saya rintis Masjid Jogokarian punya BUMM, Badan Usaha Milik Masjid. Mulai dari hotel, alhamdulillah sekarang punya 2 hotel. Kita punya pabrik roti. Kita sekarang memproduksi snack dan sebentar lagi kita akan punya pabrik untuk packaging kemasan. Ya. Sehingga Masjid Jogokarian ini dikenal tidak hanya di Indonesia, tamu-tamu kita dari berbagai negara. Bahkan besok tanggal 10 itu ada brandmark dari Bank Indonesia dan juga dari Bappenas bagaimana ingin menduplikasi pola-pola pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas, itu komunitas masjid. Ini inspirasi yang saya dapat ketika saya tumbuh di masa remaja sekolah di SMP Muhammadiyah 5 itu. Sekolah di lingkungan masyarakat yang sebagian besar masyarakat yang kurang mampu, kita memiliki para guru yang memiliki jiwa tulus pengabdian dan pengorbanan. Ya. Ingin mencerdaskan masyarakat. Jadi mendidik itu bukan sekedar ketampilan, keahlian di dalam mentransfer pengetahuan. Tetapi mendidik itu bagaimana kita bisa menanamkan nilai-nilai kemanusiaan. Maka saya ingat
Kiai Dahlan itu ketika mau memulai mendidik santrinya, beliau mengajarkan bacaan yang sangat indah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Yang pertama, berdoa kepada Allah dengan sebutan Allah sebagai Rabbun. Rabb itu dari kata Robba yurabbi tarbiyah. Allah sebagai pendidik. Sehingga guru di dalam konsepnya Kiai Dahlan, guru-guru Muhammadiyah itu adalah murabbi. Murabbi, bukan sekedar pengajar, tetapi dia adalah murabbi. Tidak hanya mengajarkan pengetahuan, tetapi juga mendidikkan karakter. Ya. Pendidikan karakter itulah pendidikan yang paling menentukan di dalam membangun kualitas sumber daya manusia. Kita ini ketinggalan. Indonesia ini sekarang masih dalam tahapan pendidikan berbasis literasi. Masih literatif. Sehingga kita itu ngerti tapi tidak mempraktekannya. Ya, satu contoh ya. Pendidikan yang literatif itu banyak di pesantren, di sekolah agama diajarkan mahfudhat misalnya. An-nadhafatu minal iman, kebersihan bagian dari iman. Dia bisa menuliskannya, menerjemahkannya, tetapi kelasnya kotor. WC-nya pesing. Ini artinya apa? Ajaran itu hanya menjadi literasi. Kita mau pulang sekolah menghafal wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi waktu, wah kita bisa menjelaskan. Tetapi setiap pengajian, pertemuan mesti molor. Ini artinya kita belum berkarakter wal asri, kita baru tahap literasi. Saya bandingkan kalau kita ke Jepang. Kebetulan dua anak saya dulu sekolah S2, S3 di Jepang, jadi saya sering ke Jepang, juga sering diundang ceramah di Jepang saya. Ya. Gampang sekali kalau di Jepang itu membedakan bangunan itu sekolah atau kantor yang lain. Kalau bangunan itu sekolah, di depan bangunan itu mesti ada jam yang besar. Dan jam itu selalu tepat waktu. Kepala sekolah sudah berdiri di depan gerbang di dekat jam itu, paling lambat 1 jam sebelum jam masuk. Jadi murid-murid itu kedahuluan sama kepala sekolah. Jadi anak-anak datang, disambut oleh kepala sekolah. Dan yang menarik di pinggir jalan tuh anak-anak berdiri, dari anak-anak yang kecil, kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu, nanti setelah ngumpul jalan kaki, karena sekolah di sana sudah merata kualitasnya, jadi sekolah itu ya di dekat tempat tinggal.
Nah, biasanya satu kampung itu mereka janjian, misalnya SD gitu, yang kelas 6 datang duluan, nunggu adik-adik kelasnya yang kelas 5, kelas 4, kelas datang. Setelah ngumpul di pinggir jalan itu, irit-iritan berjalan menuju sekolah dipimpin yang kelas 6 tadi. Nanti yang kelas 6 itu lapor kepada kepala sekolah, Pak, ini murid sekolah ini dari kampung ini lengkap atau ada yang sakit tidak datang. Sehingga tidak pernah terjadi tawuran. Dari kecil sudah dilatih bertanggung jawab atas teman-teman yang lebih junior. Jam itu menyadarkan tentang pentingnya waktu. Di kampusnya anak saya namanya Ruth Sumaikan University di kota Kyoto itu, bangunan 35 lantai, itu tiap pintu lift, tiap lantai ada jamnya. Tiap lantai itu ada jamnya. Dan sama itu jam itu. Artinya mereka ditanamkan disiplin waktu. Sehingga orang-orang Jepang itu bekerja sangat efisien, sangat disiplin. Karena karakternya dibangun seperti itu, bukan menghafal tentang demi waktu, tapi tidak pernah menepati waktu. Kita punya jam, itu ngejaman itu. Tapi jamnya mati orang sing benake. Kita jajan soto tempatnya Pak Soleh, jamnya banyak. Beda-beda ini kurang 5 menit ini punjul. Artinya bagi kita itu tidak peduli soal waktu. Bahkan kadang-kadang di masjid itu jamnya ada lebih dari satu. Beda atau ada jamnya mati. Tidak ada yang langsung bergerak mengganti baterainya supaya jam itu tepat waktu. Apa dampaknya? Dampaknya adalah efisiensi bekerja. Di Jepang itu secara psikologis namanya ya sistem kerjanya disebut kokoh, kelompok operasional kohesif. Jadi orang mengerjakan pekerjaan apa, dijadwalkan waktunya bersamaan, misalnya membuat TV gitu ya. Nanti produk layarnya jadi, produk transistornya jadi, produk ini tanggal sekian dirangkai, langsung masuk kapal, diekspor. Untuk apa? Bisa menghemat, tidak perlu nyimpan di gudang. Karena kalau tidak bareng jadinya, ini selesai ditaruh di gudang, nunggu komponen lain, vendor lain masuk, durung nganti dirangkai, wis brakoti tikus kabelin nanti. Itu akan kosnya menjadi mahal, tidak efisien. Ya, nah itu dilatih dengan karakter menghormati waktu. Karakter memuliakan orang tua dimulai dari negara. Bagaimana negara memuliakan orang tua. Jadi kalau di Jepang itu orang yang sudah 60 tahun, itu KTP-nya itu menjadi tiket gratis naik angkutan umum, masuk tempat-tempat wisata, ya. Jadinya kalau orang 60 tahun itu naik kereta api, naik bis, mau masuk tempat wisata, cukup tunjukkan KTP-nya sudah 60 tahun, gratis. Mereka dimuliakan. Maka kalau di luar jam kerja itu tempat-tempat wisata dipenuhi lansia, ya. Nah, mereka kemana-mana tidak perlu biaya. Dan kalau naik angkutan umum gitu, yang merasa dirinya lebih mudah akan memberikan tempat duduknya kepada yang tua. Dan dengan hormat itu, saya naik gitu, dilihat mungkin lebih tua dari yang sudah duduk, dia langsung berdiri mempersilahkan sambil bungkukkan badan, hai hormat. Itu karakter.
Yang tua menyayangi yang muda juga dipraktekkan dalam kehidupan bernegara. Apa? Di Jepang itu, kebetulan anak saya kemudian nikah, ya ketika istrinya melahirkan, mantu saya melahirkan, saya berpikir ini anak saya di negeri orang, istrinya melahirkan mungkin biayanya mahal ya, jenenge anak polah bopo rada. Kami datang sama istri saya ke sana. Saya tanya, berapa biaya melahirkan di sini? Ketawa anak saya. Kenapa? Di Jepang itu kalau melahirkan bukan hanya bayar, gratis dan malah dapat hadiah. Siapa saja penduduk Jepang, baik warga negara maupun bukan warga negara, kalau melahirkan itu dapat hadiah. Ya, kalau dirupiahkan itu ya sekitar 47.500 juta. Jadi 47.500.000 rupiah. Malah dapat duit. Pulang sampai di rumah, kebetulan saya nunggu di apartemennya, ada surat datang, tapi saya nggak bisa baca dalam huruf kanji. Ternyata datang dari wali kota, Pak, ucapan selamat, telah punya anak, dan disuruh buka rekening karena pemerintah kota segera mentransfer uang susu. Selama 2 tahun yang punya bayi dapat subsidi untuk beli susu, kira-kira 2,5 juta per bulan. Negara itu menggambarkan memuliakan yang anak-anak, menghormati yang tua. Karakternya itu ada dalam praktek. Kejujuran sangat dijunjung tinggi. Saya main ski ketika musim dingin itu di gunung. Beli alat untuk meluncur di ski itu. Karena asik, capek, pulang ke apartemen anak saya, lupa saya taruh di taksi di belakang gitu. Di dashboard belakang. Setelah malam, kita terbangun tidur, ingat, waduh stick saya tadi ketinggalan di taksi. Ya udahlah, hilang kalau di Indonesia kira-kira. Begitu saya keluar pagi-pagi, di depan pintu sudah ada stick itu dan ada tulisan. Stick ini tertinggal di taksi nomor sekian, tadi kami antar karena rumah tutup, ini saya taruh di sini. Padahal sopir taksinya itu sudah sampai ke pul, dicek ada barangnya orang, diantar. Makanya produk Jepang itu laris. Kenapa? Karena kalau produknya gagal, mereka itu terbuka mengganti. Oh, ini produk mobil tahun ini, seri ini gagal di dalam sistem olinya, maka diganti produknya itu. Jadi makanya mobil buatan Jepang itu laku, belum bisa disaingi oleh mobil buatan Cina misalnya. Motor buatan Jepang belum bisa disaingi motor buatan Cina, ya. Karena itu karakter itu nanti berpengaruh di dalam produk industri. Ya. Maka seperti disampaikan dalam sambutan kepala sekolah tadi, pendidikan SMP Muhammadiyah 5 itu juga sudah mengarah ke pendidikan karakter. Itu sudah tepat sekali dan itu memang sudah lama. Artinya sejak saya sekolah di SMP Muhammadiyah 5 itu saya merasakan karakter itulah yang ditanamkan oleh para guru-guru kami dulu. Peduli, menghormati meskipun kami ini datang dari keluarga miskin, tapi guru-guru kita itu membesarkan hati.
Ya, memberi inspirasi sehingga kita punya kepercayaan diri. Dan ternyata terbukti murid-muridnya banyak yang sukses dalam karir. Meskipun cuman, mohon maaf, sekolahnya dulu seperti itu, ya, tidak kalah dengan mereka yang lulusan sekolah-sekolah yang gedungnya lebih baik, yang sarana pendidikannya lebih baik. Tetapi kami merasakan karakter ketulusan, keikhlasan, pengabdian para guru itu kita tangkap dalam hati kita. Ini, ya, ini yang saya kira sekolah-sekolah Muhammadiyah itu diwarisi oleh Kiai Dahlan, semangat menjadi murabbi, tidak sekedar mengajarkan pengetahuan, tapi menanamkan karakter-karakter utama yang didasarkan pada keteladanan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami juga kemudian terlatih memiliki kepekaan sosial. Karena teman-teman kita ini dari kalangan yang hidup susah. Mungkin kalau anak-anak teman-teman satu sekolah itu dari keluarga yang berada, saya bayangkan itu. Anak sekolah diantar pakai mobil, pakai motor baru. Anaknya bilang, ya kok motor kita belum ganti. Gitu. Karena lihat motor temannya lebih bagus. Mobil orang tua temannya lebih bagus. Makanya saya mencarikan sekolah anak saya. Saya tidak mencari sekolah yang lingkungannya seperti itu. Biar anak saya tumbuh bersama anak-anak yang miskin dan susah. Supaya punya kepekaan sosial, punya ketajaman, ya, melihat persoalan masyarakat, tidak individualis. Ya. Sehingga hidupnya ingin selalu memberi, ingin selalu punya manfaat pada orang banyak, tidak hidup untuk kepentingannya sendiri. Tetapi kalau saya memasukkan anak-anak ke sekolah yang kalangan lingkungannya berkompetisi dengan kecukupan, ya, mungkin akan banyak persoalan yang kita hadapi. Satu hari ketika anak-anak saya sudah lulus semua, saya dikagetkan ada wartawan yang mewawancarai bagaimana Pak Ustadz sukses mendidik anak-anak ini. Semuanya bisa berprestasi, semuanya kuliah di luar negeri, ya dapat meraih gelar puncak dalam usia muda. Saya ingat ketika anak saya yang paling kecil itu, yang nomor 4 waktu itu masih kelas 2 SD, tiba-tiba bertanya begini, ya kok di rumah sekarang nggak ada anak yatim lagi? Karena alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, ketika saya baru menikah, belum punya anak, itu ada tetangga saya yatim piatu datang nemui saya sama istri. Pak, boleh nggak saya ikut Bapak, yang penting disekolahkan. Karena Bapak Ibu saya sudah meninggal, nenek saya tidak mampu membiayai sekolah. Saya nanya istri, gimana? Gak apa-apa. Jadi sebelum saya ngurusin anak-anak, saya sudah membiayai anak yatim piatu. Maka ketika anak-anak saya sudah selesai, saya baru sadar. Saya ngurus anak yatim, anak saya diurus oleh yang punya anak yatim ini. Ya.
Ya, mungkin kalau saya hanya ngurus anak saya sendiri, mungkin saya nggak mampu mengarahkan anak-anak saya menjadi anak-anak yang baik, mungkin nakal, ya, mungkin bodoh, mungkin bermasalah, karena saya hanya memikir diri sendiri. Tetapi justru ketika saya mengurus anak-anak yatim itu, Allah mengurus anak-anak saya lebih baik. Saya nyekolahkan anak yatim, saya kuliahkan di dalam negeri. Alhamdulillah sampai jadi PNS. Ya. Tapi Allah mengganti anak saya diberi beasiswa semuanya kuliahnya di luar negeri. Jadi Allah itu Masya Allah luar biasa. Jadi kalau saya ngeragati anak yatim tadi sekolah di dalam negeri, Allah ngeragati anak saya sekolah di luar negeri. Ya. Maka ketika anak saya tadi nanya, ya kalau tidak ada anak yatim lagi, ya udah saya kemudian waktu itu membuat pesantren, saya nampung anak yatim. Saya buat kamarnya lebih bagus dari kamar anak saya. Kalau anak saya telat bayar SPP, tidak apa-apa. Tapi anak yatim saya tidak mau minta keringanan, dispensasi, saya bayar selalu di awal bulan. Jangan sampai hatinya minder. Anak saya sepatunya sobek, saya suruh jahit. Kalau anak yatim yang saya asuh, saya belikan sepatu baru. Kamu masih beruntung masih ada bapak ibu. Dia tidak punya bapak ibu. Jadi kepekaan sosial, ya, itu benar-benar tertanam ketika saya mengalami sekolah itu tadi di SMP Muhammadiyah 5 itu, ya, bersama teman-teman. Ya dulu sekolah itu sederhana sekali. Wong waktu itu saya lulus SD tahun 73, diajak teman saya namanya Mas Fuad. Yo Mas, apa sekolah di Mualimin? Oh, saya juga waktu itu ya yuk neng Mualimin, naik sepeda sampai Mualimin itu kok sepi. Kita nggak ngerti kantornya di dalam, kita di luar itu wis tutup saja. Cuma gitu aja. Ya udah pulang lewat Patean, di situ masih menerima murid. Sekolah neng kene wae kok piye? Ayo. Begitu sederhananya dulu sekolah itu. Di situ kita masuk disambut oleh kepala sekolah namanya Pak Solihin BSC, saya masih ingat ya. Beliau baru datang nyetandar ke Vespa biru itu, terus berdiri di situ, kita masuk disambut kepala sekolah Pak Solihin BSC itu. Mau daftar Pak, gini. Masya Allah. Ya. Jadi begitu sederhananya dulu sekolah. Sekarang ini sekolah kok rumit. Ya, daftar aja. Ya. Makanya saya pengen ya anak-anak generasi penerus kita ini ya mendapatkan lingkungan yang kompleks. Artinya bergaulnya itu jangan bergaul hanya dengan orang-orang yang hidupnya enak semuanya. Ya. Tapi bergaul dengan mereka yang banyak persoalan, banyak masalah. Jadi dari kecil itu sudah menghayati kehidupan rakyat kecil. Ya. Nanti insya Allah pikirannya itu dipenuhi oleh hasrat dan keinginan berbuat baik. Ya, keinginan untuk membantu, menolong, hidup memberi manfaat yang seluas-luasnya pada masyarakat. Sehingga justru dari situlah tanggung jawab untuk sukses, untuk belajar bersungguh-sungguh
itu timbul tanpa harus dipaksa. Jadi saya berharap ya nilai-nilai utama, meskipun sekolahnya sekarang sudah bagus ya, tapi semangat, artinya nilai kepedulian sosial. Saya tidak tahu apakah ada pergeseran murid SMP Muhammadiyah 5 itu sekarang kalangan menengah ke atas atau masih banyak seperti kalangan saya dulu ya. Itu Masya Allah ya. Itu ada nilai-nilai lebih yang bisa ditumbuhkan ya. Maka mendidik anak pun tadi simulasi kita itu ya, meskipun dia dari keluarga cukup, tapi dibiasakan tidak serba mudah. Ya, dibiasakan merasakan juga susahnya teman-temannya yang hidup dari kalangan yang tidak mampu. Dan ini juga pemimpin yang baik, yang sukses juga demikian. Pak Hasto Wardoyo sekarang wali kota Jogja, dulu Bupati Kulon Progo itu. Kebetulan kami banyak kerjasama. Itu beliau kalau mau mengangkat kepala dinas, itu disuruh menginap di rumah paling miskin di Kulon Progo. Yang rumahnya belum ada WC-nya, kamar mandinya seadanya, kamarnya masih pengap, ya. Sehingga Pak, dia merasakan inilah hidup orang miskin. Maka rasa ingin mengentaskan orang miskin itu ada. Ini yang diajarkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau ketika menjadi khalifah, kemana-mana Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu membawa kantong, dia pegang, tidak boleh dipegang orang lain. Sehingga orang-orang mengira Sayyidina Ali itu membawa mutiara atau membawa berlian yang mahal. Sehingga mereka penasaran, ya Ali, apa yang selalu kamu bawa itu? Karena orang penasaran, ditunjukkan kepada Sayyidina Ali, itu adalah roti yang paling jelek yang dimakan oleh orang-orang miskin pada zamannya. Loh, barang seperti ini kamu bawa kemana-mana? Iya. Karena saya tidak ingin anak-anak saya mengganti dengan makanan yang enak. Saya sebagai pemimpin, makan apa yang dimakan oleh rakyat saya paling miskin. Sehingga kalau saya ingin menikmati makanan yang enak, orang miskin harus terentas dari kemiskinannya. Kalau kita ini kan terbalik. Para pemimpin rakyatnya miskin, yang mewakili rakyat hidup enak. Maka kemiskinan nggak selesai-selesai. Karena sudah diwakili oleh rakyat, wakil rakyat. Wakil rakyatnya jalan kaki, naik mobilnya diwakili anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Ya, rakyatnya hidup di rumah yang jelek, tapi uang tunjangan perumahannya sebulan 50 juta untuk wakil rakyat. Rakyatnya beli beras susah, tapi anggota DPR tunjangan berasnya sebulan 12 juta. Wetenge sepiro kuwi. Ya, selagi seperti itu pengentasan kemiskinan tidak akan berhasil, karena rapat mengentaskan kemiskinan aja di hotel-hotel yang mewah. Yang dirapatkan hidupnya miskin.
Bu Susi Pujiastuti, Menteri Perikanan itu sampai bingung ketika jadi menteri. Apa? Ketika mau memberikan bantuan kapal kepada nelayan, anggarannya 100 miliar, biaya rapat, studi banding, sampai dengan biaya-biaya penelitian itu menghabiskan 85 miliar. Yang 15 miliar baru untuk belanja kapal. Gitu ya. Jadi ini. Ya, yang 85 miliar itu justru dinikmati oleh kalangan pejabat yang akan menyerahkan bantuan. Jadi belajar dari SMP Muhammadiyah 5 menurut saya itu pendidikan karakter yang luar biasa. Jadi kami menghormati guru-guru kami sekalipun ya beliau mengajar dengan wibawa di kelas. Ya, untuk menopang kehidupannya nyambi jadi tukang cukur. Ada yang nyambi jadi gaet ya. Dulu ada juga guru pembina pramuka kami, sekarang juga saya almarhum Pak Turmuti itu ya akhirnya juga menjadi pejabat di Kementerian Agama yang mengelola asrama haji di Pondok Gede itu ya. Itu dulu juga ya mengajar pramuka bersama Bu Mutmainah itu. Ya, sekarang tinggal Bu Mutmainah ini, guru-guru yang lain sudah kami cari sudah tidak ada yang hidup. Tinggal satu ya. Itu. Jadi kami masih ingat semua guru-guru yang mengajar, rumahnya, ya tinggalnya. Dulu Pak Solihin itu di daerah Gunung Kelir, Pleret sana. Karena hubungan guru dan murid itu dekat, sehingga kita ini liburan sepedaan mengunjungi rumah guru. Zaman dulu begitu. Ya, jadi hubungan murid dan guru itu Masya Allah ya, ada kecintaan. Ya, karena kita merasakan bukan sekedar guru yang mengajar pelajaran, tetapi memberikan kepada kita kasih sayangnya, ketulusannya, doa-doanya, ya. Nah, jadi oleh karena itu kepada Ibu Kepala Sekolah, komite, kepada para guru, coba ini, meskipun kondisi sekolah sudah lebih baik, tapi semangat untuk mencintai murid-murid ini. Semangat ketulusan di dalam ikut menyiapkan masa depan murid-muridnya. Ya. Doa yang tidak pernah putus mendoakan sukses murid-muridnya. Belum lama ini saya dihubungi teman juga, alumni SMP Muhammadiyah 5 ini di Bengkulu. Dulu dia penyandang cacat karena kalau sekolah sudah pakai kursi roda karena dia lumpuh ya. Istilahnya kalau zaman dulu kena polio. Namanya Mas Hinderman. Dia sekarang sudah banyak ya menciptakan lagu dan punya hotel. Jadi kalau ke kota Bengkulu ya ada hotel besar itu milik alumni SMP Muhammadiyah 5 di sana. Namanya Pak Henderman itu, seangkatan saya juga, kan masih hidup beliau ya. Meskipun dia penyandang polio, tapi hidupnya alhamdulillah secara duniawi juga sukses. Ya, waktu reuni juga sempatkan datang, ya, traktir teman-teman. Jadi kita masih silaturahim. Saya kalau keluar kota masih sering saya temui di Makassar, ada teman-teman yang punya sekolah besar di sana mengelola dari SD sampai sekolah tinggi ya, sampai perguruan tinggi. Ya. Kemudian ya banyak tersebar di berbagai daerah. Biasanya kalau saya
safari dakwah keluar Jawa itu saya cari, kalau tidak teman-teman SMP ya teman-teman SD, teman-teman SMA, ya, ya alhamdulillah rata-rata mereka yang bersama-sama mengalami masa-masa penempaan oleh keadaan yang sulit. Di waktu kita tumbuh sebagai remaja di SMP itu banyak yang kemudian diberikan oleh Allah kemudahan, ya. Dan hampir semuanya sama rasa hormatnya, kenangannya yang indah kepada guru-guru yang benar-benar, ya, masing-masing punya pengalaman betapa perhatiannya, ya, dalam situasi seperti itu cukup sangat membantu menjadikan kita tidak putus asa menghadapi kehidupan. Saya kira demikian, ya. Saya tidak ngisi tausiah, ini hanya bercerita pengalaman saja ketika kita tumbuh dibesarkan dalam lingkup pendidikan di SMP Muhammadiyah 5. Ya. Mudah-mudahan nanti kalau ada pengajian lagi, nanti sekolah bisa menghubungi ini yang masih aktif, mungkin Profesor Gunawan itu sekarang pulang ke Jogja, tinggalnya di daerah Tajem dekat stadion. Dia masih aktif menjadi guru besar di Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada. Ya, dicari aja namanya Profesor Gunawan. Ya, itu masuk tahun 73, lulus tahun 76. Bareng saya satu kelas dari kelas 1 sampai kelas 3, ya. Mungkin nanti juga bisa berbagi, ya. Itu supaya bisa menjadi contoh, ya, bagi anak-anak SMP Muhammadiyah 5 sekarang, juga para wali murid, bahwa kesuksesan seseorang itu tidak dilihat dari bagusnya gedung sekolah, ya, lengkapnya sarana pendidikan, bukan, tetapi bagaimana para guru mendidik murid-muridnya itu sangat besar pengaruhnya pada kesuksesan anak-anak muridnya. Saya ikut mendoakan mudah-mudahan SMP 5 ini tumbuh sebagai lembaga pendidikan yang menghasilkan anak-anak yang soleh-solehah, yang berprestasi, bermanfaat bagi kehidupan masyarakat yang luas. Aku qouli hadza wa nastaghfiruh, innahu huwat tawwabur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kita ini kan tidak hanya di sekolah ya. Jadi masyarakat yang terdidik itu dididik oleh keluarga, oleh lingkungan, dan oleh sekolah. Lingkungan pendidikan yang baik, baik dalam keluarga maupun masyarakat dan sekolah, itu kalau memiliki 4 unsur yang disebut 4C. C yang pertama adalah karakter. Jadi bagaimana arah pendidikan, ini ya yang sekarang yang tren pendidikan dunia sekarang ini adalah karakter. Literasi itu sudah abad ke-19. Sehingga kalau kita melihat di negara-negara maju, ya, pendidikan terutama dari pendidikan dasar dan menengah itu lebih banyak pada penanaman nilai, pembentukan karakter. Karena apa? Karena pengetahuan sains dan teknologi itu sangat mudah dikejar ketertinggalannya. Satu contoh begini. Sekitar tahun 89 sampai 95, saya itu sering mengajar di taman kanak-kanak di Singapura, di Malaysia gitu ya. Karena kebetulan sejak 89 saya menjadi konsultan di Kementerian Pendidikan Kerajaan Malaysia. Nah, saya ikut menyusun kurikulum sekolah rendah kebangsaan ya. Kalau di sini SD negeri, di sana disebut SRK, Sekolah Rendah Kebangsaan. Kalau madrasah itu namanya SRE, Sekolah Rendah Agama. Nah, di sana kalau kita masuk di TK, di SD gitu, meskipun sekolahnya sangat maju, itu rasa hormat kepada guru sangat tertanam. Jadi begitu guru datang, anak-anak itu berdiri, kemudian mengucapkan selamat pagi Cikgu. Nah, guru itu dipanggil Cikgu. Cikgu itu encik guru, tuan guru. Kalau kepala sekolah SD disebut guru besar. Kalau kita ini guru besar itu profesor. Kalau di Singapura, di Malaysia, guru besar itu kepala sekolah SD. Kalau kepala sekolah SMP disebut pengetua. Ya. Kalau ustadz, guru agama dipanggil tokgu, datuk guru. Jadi dari sini saja tergambar karakter menghormati. Mereka cium tangan. Tahun 90 itu di Indonesia belum ada email. Di Singapura anak-anak TK itu sudah punya alamat email. Saya selesai mendongeng gitu, anak-anak pada minta, Ciku, nak tukar address. Ya, mau tukar alamat, ini alamat email saya. Itu anak TK tahun 90 sudah punya alamat email. Di Indonesia belum ada email waktu itu. Tetapi sekarang teknologi komputer anak-anak Indonesia ini maju melampaui mereka. Hacker-hacker yang bisa membobol sistem, bahkan menjebol sistem pertahanan Israel pun anak Indonesia. Di Lamongan itu ada anak yang hanya sekolah sampai SMA kelas 2, waktu itu diundang untuk penyusunan rencana undang-undang RUU itu, dipanggil oleh Mabes Polri, ditunjukkan kemampuan anak ini, dia bisa nembus sistem perbankan. Jadi anak ini ditangkap polisi karena
Dia itu tidak sekolah, tapi duitnya banyak apa? Dia bisa mindahin rekening orang itu. Tapi Masya Allah, dia hanya ngambil rekening orang itu 50.000 pindah ke rekening, tapi puluhan orang itu dipindahin. Ya, dia bisa nembus sistem perbankan itu. Ya, itu anak-anak Indonesia itu kalau soal teknologi apa ini cepat banget ya. Tapi karakter itu sangat sulit untuk diperbaiki. Ya, maka negara-negara maju fokus sekarang ini pada pendidikan karakter. Ya, misalnya contoh demonstrasi di Makassar itu sering rusuh. Dampaknya ke depan apa? Banyak perusahaan-perusahaan itu ketika menerima calon pekerja, kalau lulusan kampus Makassar ini agak takut nih. Wah, ini nanti kalau mimpin demo bisa rusuh. Ya, sampai sebegitu ya dampak daripada karakter itu. Ya. Maka pendidikan yang utama adalah karakter. Jadi di rumah, di lingkungan maupun di sekolah hendaknya diutamakan, membiasakan dengan karakter yang positif. Menghormati guru, ya. Kalau dulu misalnya ada teman yang orang tuanya meninggal, itu diumumkan di kelas-kelas, kemudian ada perwakilan dari murid itu takziah, gitu ya, misalnya. Ya. Jadi ini contoh-contoh sederhana saja, ya, ini dikedepankan. Jadi negara-negara yang maju itu negara yang mereka membangun karakter bangsanya dengan bagus. Kalau musim liburan misalnya, ya, itu anak-anak sudah di negara maju dibiasakan mereka mencari kerja paruh waktu. Jadi kalau kita di Changi Airport itu, Singapura, itu kalau liburan anak SMP, SMA itu banyak keluar negeri. Gagah sepertinya mau liburan gitu. Tapi ternyata dia ke Australia, ke Eropa, apa? Sambil mencari pekerjaan paruh waktu, cuci piring di restoran, nyapu on call job. Jadi pulang dari liburan malah punya uang. Ya. Dan mereka sudah dilatih untuk memiliki C yang kedua, apa? Kolaboratif. Lebih banyak dilatih untuk membiasakan diri bekerja sama. Kita ini lebih banyak kompetitif, bersaing, berlomba. Tidak banyak dilatih berkolaborasi. Apa yang terjadi? Kita ini kalau suruh masak juara, Bu. Ayam goreng kita ini paling enak karena rempah, bumbu ada di sini. Tapi kenapa Mbok Brek, Suharti tidak bisa buka di Eropa, di Amerika, di Arab sana nggak banyak? Karena tidak terbiasa kolaborasi. Sementara Kolonel Sanders jualan ayam di seluruh dunia, namanya Kentucky. Ya, kalau rasanya enak ayam kita, tapi kenapa dia bisa jualan di mana-mana? Karena mereka terlatih bekerja sama. Ya, Californian Fried Chicken, ya, Kentucky, ya, itu mereka bisa bisnis kalau seluruh dunia dengan masakan yang tidak seenak masakan kita, karena mereka dididik berkolaborasi. Kita ini terlalu banyak dididik berkompetisi. Jadi kita bisa meraih
puncak tetapi tidak bisa bekerja sama dengan baik. Nah, ini berpengaruh pada ekonomi kita. Akhirnya restoran aja, restoran-restoran asing yang tumbuh di sini, mereka tidak membawa ayam, mereka hanya membawa konsep jualan ayam goreng. Minyaknya minyak kita, ayamnya ayam kita, bumbunya bumbu dari sini yang sederhana, ya. Tetapi cara dari membuka tokonya, menjaga kebersihannya, pelayanannya, ya, sehingga orang dengan mudah bisa membuka cabang. Demikian juga nanti pihak perbankan sudah melihat, oh kalau ini buka Kentucky, sudah tahu standarnya kira-kira bagaimana pasarnya. Tapi kalau ayam goreng kita meskipun enak, belum tentu bank mau memberikan kredit karena belum tahu ini akan laku atau tidak, kan gitu. Nah, ini kelemahan kita karena kita kurang membiasakan anak-anak kita berkolaborasi, bekerja sama. Yaitu kepeduliannya itu rendah kepada temannya. Bahkan ada cenderungan kalau melihat teman susah itu seneng. Kalau ada teman yang susah, seneng. Tidak ingin memberi jalan keluar. Contoh ya, kalau ada murid baru, penerimaan murid baru di Jepang itu, anak-anak yang lama akan menyambut adik kelasnya, itu mereka akan memamerkan keterampilan keahlian yang sudah dimiliki. Mereka pentas, ini loh, dulu saya seperti kamu masuk sekolah sini nggak bisa apa-apa. Sekarang saya setelah sekolah bisa begini, bisa begini, bisa begini. Itu masa orientasinya diisi dengan yang seniornya menunjukkan hasil pendidikan itu. Dan meyakinkan juniornya akan bisa melakukan yang sama. Kalau kita apa? Lonco. Ngerjain yang nggak mutu. Ya, adik kelasnya dikerjain, disuruh melakukan sesuatu yang kadang-kadang tidak ada gunanya. Ya, yang penting membuat susah. Itu beda sekali. Ya. Dari situ kolaborasinya tumbuh, orang saling menghargai, saling memperhatikan, saling bekerja sama. Kemudian C yang ketiga adalah creation. Bagaimana membiasakan anak-anak itu berkreasi, menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Kita ini kadang-kadang maunya sama. Dulu saya waktu SMA, itu ujian keterampilan. Sebagian besar teman-teman itu membawa alat-alat, ada yang bambu, mau menganyam apa, saya hanya membawa kertas sama ballpoint. Saya dipanggil oleh guru, loh ini ujian keterampilan, kamu bawa apa? Nah ini Bu, apa? Ini ballpoint, ini kertas. Lah apa? Saya mau menulis tentang keterampilan berbicara. Karena keterampilan berbicara itu sangat berpengaruh dalam perubahan dunia. Indonesia merdeka karena pinternya Bung Karno pidato. Ya orator. Orang laris menjadi pelawak karena pintarnya mengolah kata-kata. Ya, itu namanya kecerdasan linguistik. Itu Basuki pelawak itu cuma ngomong
Nyos dan Nyes itu jutaan itu nilai iklannya, karena dia mengiklankan kulkas 2 pintu, ini bisa membuat panas, ini membuat dingin. Mengambil kata-kata yang sederhana saja, 2 pintu, Nyos, Nyes, itu perlu kecerdasan yang luar biasa. Ya. Nah, umumnya kreasi ini belum dihargai. Ya. Maka anak-anak sekarang ini tadi kalau diberikan kesempatan kreasinya luar biasa ya. Kemarin anak saya juara 2, cucu saya juara 2 untuk kreasi, dia menciptakan tongkat untuk tunanetra. Jadi tongkat itu maka kalau ada lubang, kalau ada ini ya, memberi tanda. SMP kelas 1 ya, dia sudah bisa berkreasi membuat itu. Kemudian presentasi di Jakarta, alhamdulillah ya, untuk lomba kreatif dapat juara kedua. Itu saya merasa karena dulu dia pendidikannya waktu di TK itu memang, kebetulan cucu saya itu 6, yang 5 lahir di luar negeri, ya karena dulu ikut orang tuanya di luar negeri. Baru 1 cucu saya yang lahir di Indonesia. Nah dulu sekolahnya ada yang di Jepang, di TK-nya di sana di Arab. Jadi punya dampak juga meskipun hanya beberapa tahun di TK dan di sekolah dasar, tapi kreativitas itu sudah tertanam. Ya. Nah, kita ini tradisi kreasi masih kurang mendapatkan penghargaan. Kemudian C yang keempat adalah communication. Anak-anak kita biasanya cuma berkomunikasi dengan 1-2 bahasa. Ya. Padahal dunia ini luas, banyak bahasa, maka saya sarankan kalau bisa anak-anak kita ini memiliki kemampuan berbahasa asing yang cukup. Ya. Karena itu nanti memudahkan di dalam berkomunikasi dengan berbagai pihak. Ya. Contoh aja kemarin anak-anak remaja, ya, sama anak saya yang paling kecil itu coba buat pengalaman umroh tapi backpacker. Umroh berangkat sendiri, diurus sendiri dari visanya, hotel, perjalanan. Ternyata bisa umroh dengan nyaman 24 hari cuman habis 18 juta. Itu anak-anak remaja itu bisa karena komunikasi. Berkomunikasi bagaimana mengurus visa ke kedutaan Saudi, ya, melewati negara-negara karena kemudian pengen singgah ke beberapa negara, kemudian di sana bahkan ya bisa nginep di beberapa masjid yang ternyata fasilitas kamarnya juga bagus. Ya, kemudian coba bekerja sama dengan masjid-masjid lain di Jepang, di Korea, ya. Jadi saya kira generasi sekarang itu dengan perkembangan teknologi lebih mudah disiapkan untuk itu. Ya. Maka 4C ini, 1 karakter, 2 kolaborasi, 3 kreasi,
dan yang keempat komunikasi. Ini bekal yang mesti kita tanamkan kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita. Ya, karena nanti persaingan anak-anak kita ini global, tidak hanya persaingan internal sesama anak bangsa. Anak kita ini biar sudah terbiasa bergaul dengan dunia yang luas. Ya. Saya kira demikian, Bapak Ibu semuanya. Saya mohon maaf ini karena saya masih ada acara lagi nanti.